Nih 9 sampai dengan 16 ini kalian akan ketemu dengan Bapak Dr. Abu Bakar. Ya, kurang lebih gambaran perkuliahan dengan materi-materi seperti ini, ya. Tetap setiap kali pertemuan ada diskusi. Jadi kalian jangan sampai menghilang, ya. Karena dari daftar ini akan saya undang dan saya screenshot daftar ini yang hadir, ya. Dibantu oleh kalian nanti secara manual, ya. Oke. Apa tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini? Paling tidak kalian bisa pertama mengetahui, setelah mengetahui bisa memahami, ya. Setelah memahami lebih jauh lagi kalian bisa menganalisis, bahkan bisa menyampaikan kembali pokok-pokok pikiran berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Ya. Seperti apa sih? Pemerintah punya kebijakan dalam pembangunan pertanian. Dasar-dasar kebijakan pembangunan pertanian itu tertuang dalam apa? Ada yang bisa menjelaskan? Dasar-dasar peraturan pembangunan pertanian setidaknya tertuang dalam apa? Ada yang bisa jawab? Ya, saya tunjuk lagi Siti Rahimah. Iya, Pak. Ya, silakan. Dasar-dasar pemikiran, peraturan pembangunan pertanian paling tidak tertuang dalam apa? Dalam undang-undang Nanti ya, di Pak. bagian akhir akan saya jelasin. Ini pemikiran awalnya aja, tapi paling tidak kalian udah kebayang. Dalam undang-undang ya, Pak. Undang-undang bisa. Apalagi selain undang-undang tentang kebijakan. Nah, nanti apa sih kebijakan itu kan gitu. Selain undang-undang, ingat peraturan itu terdiri dari berbagai macam. Satu, undang-undang. Terus? Dasar hukum, Pak. Dasar hukum. Undang-undang sebagai dasar hukum, itu yang saya tanyakan. Dasar hukumnya dalam bentuk apa? Peraturan daerah bisa nggak, Pak? Peraturan daerah, ya boleh. Siapa tadi? Renita. Oke. Apalagi selain peraturan daerah? Banyak. Kalian punya menteri? Ya. Pak. Hah? Menterinya menteri apa? Pertanian, Pak. Menteri Pertanian. Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan dalam bentuk? Dalam bentuk apa? Peraturan menteri. Peraturan menteri. Iya dah? Keputusan menteri. Ya. Menteri itu mengeluarkan peraturan dalam bentuk peraturan menteri. Juga mengeluarkan keputusan dalam bentuk keputusan Menteri Pertanian.
Itu salah satu bentuk operasional kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Ya, bukan hanya Kementerian Pertanian aja, kita Kementerian Perikanan dan Kelautan, ya, dalam hal pembangunan pertanian secara umum. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Jadi kalau suruh nyebutkan harus bisa ya. Jadi bukan nyebutin dasar hukum lagi, itu memang dasar bentuknya dasar hukum. Jadi dasar hukum terdiri dari ada undang-undang, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, ada peraturan gubernur, ada keputusan gubernur, ada peraturan daerah atau perda tadi, ada peraturan bupati atau wali kota, ada keputusan bupati wali kota. Bahkan di level lebih dari menteri ada peraturan presiden, ada keputusan presiden, ada peraturan pemerintah. Di atasnya lagi ada undang-undang. Di atasnya lagi apa? Undang-Undang Dasar 45. Ya. Salah satu contohnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyatnya. Ya kan? Ya. Nanti kita lihat di dalam implementasinya itu pada pembahasan yang akan datang. Tapi itu tadi peraturan-peraturan tadi dari Undang-Undang Dasar 45 sampai yang terendah ada keputusan bupati nanti, ya, itu semuanya berkaitan. Kalau di bidang pertanian berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur atau menjadi dasar hukum operasional kegiatan pembangunan pertanian di mana? Di Indonesia. Ya, paham sampai sini? Ya. Jadi jangan nyebutin dasar hukum lagi. Itu semua adalah bentuk dari dasar hukumnya. Ini. Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Nah, ini mah nanti baca aja lah ya. Sektor pertanian kalian udah paham lah bahwa sangat berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kalau nggak ada pertanian, ya, nggak ada yang mengatur tentang pertanian, bagaimana semrawutnya. Sudah ada yang ngatur aja masih semrawut, apalagi kalau nggak ada yang ngatur. Ya, maka menjadi sektor yang sangat urgen keberadaannya, apalagi ini terkait dengan perut. Ya, kalian kuat 3 hari nggak makan-makan? Enggak, Pak. Apa? Kuat nggak? Enggak. Sehari aja kalau nggak puasa, jangan coba-coba ya. Misalnya nggak puasa, pengen nggak makan, lapar tuh. Ya, bahkan sampai gemeter. Tapi kalau puasa nggak beda lah, ada kekuatan tersendiri. Ya, karena udah niat puasa. Nah, sektor pertanian ini menjadi salah satu